Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Waalaikumsalam, siang Neng. Perkenalkan, saya Saada Sadia, mahasiswa dari Universitas Kolonial. Nah, di sini saya akan mewawancarai Ibu ya terkait perkembangan dan bagaimana kondisi di keluarga Ibu. Ya, bagaimana Ibu, apakah bersedia dan siap? Bersedia. Ya, jadi kita ngobrol santai-santai aja ya Bu ya. Oke Ibu, kalau boleh saya tahu namanya siapa? Nama saya Indah. Bu Indah. Ya. Alamatnya dari mana Bu? Saya dari Kampung Pematang Neng, Carita. Oh, Pematang Carita ya. Iya. Nah, umurnya berapa Bu? Umur saya 45 tahun. 45 tahun. Oke. Nah, kalau boleh saya tahu pekerjaan tetap dan sampingannya itu apa ya Bu? Pekerjaan tetap saya bekerja bidan desa sih. Bisa di puskesmas, tapi saya juga jadi bidan desa gitu. Kalau sampingannya paling karena saya lagi jualan-jualan online gitu, jadi saya punya workshop gitu sih. Jadi bisa dikerjakan di rumah gitu, jadi tidak mengganggu waktu kerja saya di bidang kesehatan. Jadi enak ya kalau ada sampingannya kerjaan. Oke. Kepala keluarga di keluarga Ibu itu siapa? Kebetulan suami saya meninggal 2 tahun yang lalu, jadi saya yang menggantikan beliau menjadi kepala keluarga di keluarga kami gitu. Jadi Ibu satu-satunya ya. Jadi kepala keluarga. Oke. Nah, Ibu kan bekerja di puskesmas ya. Itu pasti bisa dibilang juga bidan ya. Nah, itu jaraknya dari rumah ke pelayanan kesehatan itu puskesmas berapa? Jarak dari sini ya, dari rumah ke puskesmas sih kurang lebih 1 kilometer sih Neng. Jadi lumayan dekat ya kalau 1 kilometer. Oh, 1 kilometer. Lumayan dekat lah. Terus bahasa sehari-hari yang Ibu gunakan di keluarga itu apa? Kalau bahasa sehari-hari, kalau saya sama anak saya yang pertama sama yang kedua, kita ngomong kadang campur ya, kadang pakai bahasa Sunda, kadang pakai bahasa Indonesia. Cuma sama yang anak saya yang terakhir ini yang masih kecil, saya biasanya ngomong pakai bahasa Indonesia sih. Karena di sini juga di kampung saya mayoritas ngomongnya pakai bahasa Sunda gitu. Pakai bahasa Sunda. Terus biasanya juga kalau misalkan ke puskesmas ya, kalau nggak ke mana-mana gitu, Ibu pakai pengendaranya apa gitu? Kendaraan saya kalau mau ke puskesmas sama sehari-hari sih motor ya. Motor Ya, cuma kalau misalkan harus ke rumah sakit yang jauh, ya nggak mungkin juga pakai motor kan kalau misalkan bawa yang sakit. Jadi kebetulan juga ada mobil, jadi pakai mobil sih gitu. Kalau ke jauh gitu. Itu biasanya yang nyetir siapa? Ibu juga? Kadang anak saya yang pertama, kadang saya gitu. Tapi kalau cuma ke puskesmas karena deket pakai motor sih. Oh, pakai motor. Itu yang bawanya anak Ibu perempuan? Perempuan semua anak Ibu? Anak saya yang pertama cowok, yang kedua cewek, yang ketiga cewek. Nah Ibu, saya ingin bertanya, nah agama yang dianut Ibu dan keluarga Ibu itu apa? Agama kami Islam ya. Islam ya, semuanya mayoritas ya. Terus sukunya apa? Kami suku Sunda. Suku Sunda. Nah biasanya kebiasaan-kebiasaan di keluarga yang berkaitan dengan perilaku kesehatan dari agamanya itu seperti apa Bu? Kalau misalkan kayak karena anak saya yang kecil itu masih suka main ya, masih suka main di luar, main masak-masakan itu kan di tanah. Nah, begitu dia datang ke rumah itu saya biasain dia buat cuci kaki dulu, cuci tangan dulu. Terus begitu datang ke rumah juga harus udah langsung mandi. Kalau mau tidur juga harus cuci kaki dulu. Jadi serba bersih lah ya, disiplin untuk bersih. Karena kan kebersihan juga sebagian dari iman gitu ya Neng ya. Cuma kalau yang anak saya yang satu, yang kedua, mereka juga karena udah pada gede, udah ngerti,
Jadi ya mereka bisa menjaga kebersihan mereka gitu. Cuma kan yang kecil ini kan mesti harus dibimbing sama saya gitu. Iya. Kayak gitu sih. Jadi mendahulukan yang bersih-bersih dulu gitu, kayak cuci tangan, cuci kaki gitu. Ya, dari hal yang kecil dulu ya. Oke, terus kan ibu sebagai pekerjaan di puskesmas sebagai bidan juga ya. Terus juga ada sampingannya kayak misalkan tadi online shop ya, kayak gitu-gitu. Terus nah, saya ingin bertanya punten ini Mbak Bu ya, penghasilan per bulannya itu berapa? Penghasilan per bulan saya karena saya di puskesmas iya, jadi bidan desa iya gitu ya, kurang lebih 3 juta lah. 3 juta Iya. ya. Cuma kalau dari all shop ini nggak nentu, kadang kan ada yang beli, kadang enggak gitu. Jadi nggak nentu kalau si all shop ini. Iya. Terus biasanya pengeluaran rutinnya itu di keluarga ibu memenuhinya bagaimana tuh pengeluarannya? Kalau pengeluaran rutin saya selalu ada sih setiap bulan. Apalagi kan saya harus punya bekal kayak beras, kayak sabun gitu. Jadi harus punya harus punya bekal gitu di rumah. Pegangan Ya, ya. pegangan. Terus juga selain pengeluaran rutin itu, saya juga nyisihin uang dari itu tuh buat kebutuhan dapur gitu. Jadi kan kita nggak tahu di dapur butuh apa. Jadi saya udah menyisihkan itu untuk di dapur. Jadi rutinnya ya kurang lebih 1 bulan itu nggak hampir 1 juta sih. Mungkin karena banyak kan kadang saudara-saudara juga berumah, jadinya nggak tentu juga yang di dapur. Kadang habis duluan dalam 1 bulan, kadang enggak. Tapi ada persiapan lah ya. Terus di keluarga ibu, nah ada tidak menggunakan alat bantu, misalkan alat bantu pendengaran, terus juga tongkat, kalau enggak kursi roda atau lainnya? Alhamdulillah nggak ada. Oh, enggak ada ya, sehat semua ya. Nah biasanya di keluarga ibu itu ada keluhan tidak, misalnya dari ibunya sendiri, dari anak-anak gitu, terkait kesehatannya? Iya, kalau saya sendiri ya karena mungkin saya juga kerja capek dari pagi sampai siang. Kadang capek badan aja sih, kayak sakit badan gitu. Apalagi kan kalau udah tua ya cepet banget sakit badannya. Ya paling itu, kalau anak-anak juga sama, mereka ngeluh sakit tuh kalau lagi capek banget badannya, kondisi badan lagi nggak fit, pasti mereka ngeluh pusing gitu atau apa. Banyak aktivitas aja ya, jadinya sakit badan. Iya. Nah, terus saya akan bertanya mengenai perkembangan keluarga ibu ya, di keluarga ibu. Nah, ibu sebelum menikah, setelah menikah, dan setelah punya anak, itu bagaimana perkembangannya? Iya. Kalau sebelum menikah ini kan saya juga sudah bekerja di puskesmas ya, saya sudah lama di puskesmas nih. Jadi saya ya nabung kan saya untuk diri sendiri kan waktu itu. Jadi kemudian saya menikah sama suami saya. Waktu itu juga saya mau nggak mau harus lebih dewasa, harus lebih baik. Apalagi setelah punya anak ini, kami berdua berusaha buat berubah jadi yang baik. Dari awalnya kita waktu sebelum punya anak, kita kayaknya pengennya namanya anak muda ya, anak muda gitu. Jadi saya pengennya main aja, tapi Jalan-jalan terus ya. Jadi pas punya anak ini saya enggak gitu. Jadi lebih fokus ya, lebih fokus ke anak dan lebih memenuhi kebutuhan anak, mengutamakan anak lah gitu. Cuma setelah suami saya meninggal ini, jadi saya yang harus lebih giat lagi gitu. Tapi alhamdulillah anak saya yang pertama ini dia udah lulus SMA, sekarang lagi mau lanjut kuliah, cuma sambil kerjanya kerja part time sih, kayak weekend doang dia kerjanya, mengurangi beban lah. Iya, mengurangi beban. Yang penting ada hasilnya ya, membantu dan meringankan. Nah biasanya di komunikasi pada keluarga nih ya, komunikasi pada keluarga, baik ibu terus sama anak-anak ibu
bagaimana itu komunikasinya, lancar atau seperti apa? Kalau komunikasi kami sih alhamdulillah lancar. Semua anak saya tiga-tiganya ini kalau mereka punya masalah mereka selalu cerita sama mamahnya ya pasti. Iya pasti. Cuma kalau saya sendiri, kalau saya yang pengen cerita, saya ceritanya ke anak saya yang paling gede sih. Iya. Ya, gitu. Karena paham ya, karena itu yang paling paham. Gitu. Nah, ibu kan ini kepala keluarga ya, yang jadi menggantikan bapak. Nah, bagaimana sih itu peran dalam menafkahi keluarganya itu menurut ibu sendiri? Ya kalau sama kayak tadi saya bilang, karena saya sekarang jadi kepala keluarga, jadi saya harus bisa benar-benar bisa meminimalisir pengeluaran. Nah, selain itu juga peran saya sebagai kepala rumah tangga dibantu sama anak saya yang pertama. Jadi kalau misalkan kayak misalkan di rumah tuh nggak mungkin pekerjaan rumah saya yang kerjain kan. Jadi dibantu sama anak saya yang pertama, yang kedua. Jadi kita nggak bagi-bagi job aja sih gitu. Ya, jadinya saling gotong royong aja ya di keluarga. Nah itu ibu, kalau misalkan bagaimana sih ibu cara menilainya di keluarga, sadar atau tidak sadar mengenai konflik itu atau enggak ada konflik itu bagaimana menilainya? Cara menilainya, cara menghadapinya juga konflik. Kalau saya sama anak-anak alhamdulillah nggak pernah ada konflik. Cuma kan namanya anak-anak pasti antara anak yang ke satu atau anak yang kedua pasti suka ada konflik. Jadi saya walaupun mereka nggak cerita mereka ada masalah, kadang saya sebagai orang tua kayak tahu gitu kalau anak ini mungkin lagi berantem, apalagi anak saya yang kedua sama anak kedua sama anak ketiga ya. Namanya baru anak saya yang kedua baru masuk SMP, yang ketiganya baru SD. Itu kan masih pada kecil gitu, jadinya sering gitu. Tapi karena saya juga saya lihat mereka lagi ini, jadi kita ayomin lagi, jadi mereka nggak sampai berantem banget gitu, jadi di ini lagi baik-baikin. Jadi ibu tahu ya cara memperlakukan mereka itu seperti apa. Boleh saya tahu bagaimana nih di keluarga ibu, ibu nih ya sebagai kepala keluarga, cara memberikan perhatiannya, terus juga kasih sayang kepada anak-anaknya itu seperti apa? Nah kalau perhatian sih saya sama rata ya. Nah, sama rata, nggak dibeda-bedakan kan? Ya, sama rata. Cuma kalau misalnya kasih sayang itu kasih sayang juga kan beda-beda ya. Kalau misalnya anak saya yang pertama, dia pengennya tuh dipeluk gitu kan, dia sudah merasa kalau misalnya dia disayangi. Cuma ada anak saya juga yang kecil ini harus dikasih hadiah aja kalau apa itu menurut dia kalau saya ngasih hadiah itu saya tuh sayang banget gitu. Jadi beda-beda sih cara nunjukinnya ya. Iya. Gitu sih. Tapi kalau misalkan yang terakhir gimana? Yang terakhir itu ya itu kalau misalkan dia melakukan apa-apa yang yang pokoknya dia kalau melakukan sesuatu hal itu memang harus dikasih reward dari saya gitu. Jadi dikasih hadiah. Jadi itu merupakan bentuk kasih sayang saya kepada anak-anak saya gitu. Jadi berbagai macam ya variasi ya. Oke. Nah biasanya nih ya di keluarga ibu, baik ibu juga ya atau anak-anak, ada tidak membatasi lingkungan, kayak misalkan bersosialisasi, misalkan si adiknya nggak boleh temenan sama ini gitu, kalau nggak ibunya nggak dibolehin sama anak-anaknya keluar gitu. Kalau itu sih enggak ya, saya bebasin anak saya mau main kemana aja. Mereka juga ngebebasin saya gitu buat ngobrol sama siapa gitu sih. Jadi kita nggak ada batasan mau main kemana, nggak apa asalkan tahu waktu aja ya. Oke. Nah ibu kan dari penghasilan bekerja di puskesmas ya, nah itu biasanya memenuhi kebutuhannya tidak, kebutuhan mereka juga kebutuhan ibu sendiri? Alhamdulillah dari penghasilan saya bekerja, alhamdulillah memenuhi kebutuhan kita semua di sini di rumah. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah ya. Nah
biasanya kan ibu sebelum apa ya, sebelum ada bapak nih, masih ada bapak lah ya. Nah ibu biasanya cita-citanya, keinginannya itu pengen punya anak berapa sih? Kalau Tadinya? saya sama bapak sih memang pengen punya anak 3 sih. Dari sebelum punya anak kita mencukupkan untuk punya anak 3 aja. Tapi alhamdulillah sekarang juga anaknya udah 3. Iya, udah memenuhi berarti ya. Udah memenuhi. Nah itu berarti ibu udah memutuskan untuk ini apa, pilih KB dari sebelum bapak. Oh, udah. Misalkan nih ya, amit-amit aja ya, di keluarga ibu ada yang sakit gitu ya, ibu maupun anak-anak ibu, nah itu bagaimana cara mengatasi misalkan anak ibu yang sakit? Kalau saya sih, saya nggak langsung, kalau saya sih nggak langsung dibawa ke rumah sakit ya. Kalau saya ya karena saya juga bidan, jadi saya coba buat di rumah dulu, dirawat di rumah dulu. Paling kalau misalkan 1 hari masih sama aja kondisinya, Nggak ada perubahan. saya bawa ke rumah sakit sih. Ya takutnya kayak orang tua yang lain gitu langsung apa sih, Enggak. terburu-buru gitu ya kan? Jadi kalau saya di rumah dulu, Iya. kalau nggak ada perkembangan baru kita rujuk ke rumah sakit. Sama ibu enak ya kan, bidan juga bisa mengatasinya. Nah ibu, terakhir nih ya, saya ingin bertanya bagaimana sih Bu di keluarga ibu ya cara mengatasi kondisi yang ibu alami atau anak-anak yang dialami pada situasi yang bisa dibilang apa ya, stres gitu. Iya, kalau misalkan kita lagi mumet gitu ya, stres, saya stres sama pekerjaan, anak saya juga stres sama sekolah mungkin. Kita setiap weekend ini sih apa jalan-jalan, entah itu cuma ke pantai doang, entah itu dia selalu setiap weekend saya pergi atau sekedar makan di luar, itu kan ngilangin stres juga ya. Iya, ngilangin stres. Ya pokoknya ada waktu buat ini aja ya, weekend aja. Healing. Iya, healing. Oke. Nah, wawancaranya telah selesai ya Bu ya. Nah, terima kasih atas waktunya, atas Ibu menyampaikan bagaimana kondisi keluarga Ibu, perkembangan Ibu saat ini juga. Nah, semoga di keluarga Ibu sehat-sehat terus ya, dijaga juga kebersihan dan lainnya. Ya, terima kasih Ibu atas waktunya. Saya pamit. Assalamualaikum. Salam.